Merdeka! Merdeka! Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, kemerdekaan sejati. Berbicara mengenai kemerdekaan sejati, berarti ada kemerdekaan yang tidak sejati. Pastikan Bapak Ibu yang mendengar kebenaran yang saya sampaikan sore ini adalah orang-orang yang sungguh mengalami kemerdekaan sejati. Buka hatimu, buka matamu, dan buka telingamu, supaya kebenaran memberikan kemerdekaan sejati buat kita. Baik Bapak Ibu, kita buka kitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah pesan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia berkata supaya orang-orang Galatia mengalami yang namanya sungguh-sungguh merdeka. Itulah yang namanya kemerdekaan sejati. Artinya sungguh-sungguh merdeka. Ternyata saudara, Paulus punya alasan ketika dia berkata kepada orang-orang Galatia supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Nah, kita melihat saudara alasannya di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Perbuatan dan sikap orang-orang Galatia yang menjadikan mereka menjadi bodoh. Makanya Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa saudara? Karena mereka masih ada yang mempesona hidup mereka. Saya ulangi saudara, karena sikap perbuatan mereka yang menjadikan mereka menjadi orang-orang bodoh. Yang semestinya saudara, mereka bukan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Ketika mereka percaya kepada Yesus, hidup mereka sudah berbeda. Tidak lagi ada yang mempesona mereka kecuali hanya Yesus. Ini saudara, mereka masih ada yang mempesona, yang mengikat hidup mereka, memperbudak, memperhamba hidup mereka. Kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika kita di dalam Kristus, tidak lagi ada perbudakan, tidak lagi ada perhambaan, tidak lagi ada yang mempesona hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Jadi saudara, hidup kita sungguh-sungguh berbeda. Hidup kita benar-benar sudah beda. Hidup kita benar-benar sudah berubah. Kenapa? Ketika kita ada dalam Kristus, kita menjadi manusia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Jadi hidup kita sudah beda.
Saudara, ini perlu kita sadari. Jangan sampai saudara kita percaya Yesus, tetapi saudara kita belum benar-benar mengalami kemerdekaan sejati. Kenapa demikian saudara? Ini saudara yang menyebabkan saudara. Kita lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Hari-hari ini Bapak Ibu sudah tahu banyak orang berbicara tentang Tuhan. Dia bercerita tentang Tuhan di Facebook, di Instagram, di YouTube. Bahkan di banyak hal mereka cerita tentang Tuhan. Tapi sayang saudara, mereka tidak mengalami Tuhan. Bukan berarti saudara orang-orang yang bicara tentang Tuhan itu pasti mengalami kemerdekaan sejati. No, belum saudara. Tetapi malah sebaliknya, orang-orang yang mengalami Tuhan itu sudah pasti dia akan mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, bangsa kita hari ini merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Bukan hanya Indonesia mengakui, tapi seluruh bangsa mengakui bangsa kita merdeka 75 tahun. Itu secara de jure, secara hukum. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita harus berkata jujur, secara de facto, secara faktanya, bangsa kita belum mengalami kemerdekaan sejati. Bangsa kita belum merdeka. Yang pertama, dari narkoba. Yang kedua, dari korupsi. Yang ketiga, dari judi. Yang keempat, dari kriminal, kejahatan dan sebagainya. Bahkan masih terlalu banyak. Sebab itu saudara, kita berdoa sungguh-sungguh supaya Indonesia mengalami kemerdekaan sejati. Nah demikian saudara dengan orang-orang Kristen. Secara de jure, secara hukum dia Kristen, dia anak Tuhan, dia orang percaya. Tapi masalahnya secara de facto faktanya saudara, dia belum mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Memang dia Kristen, memang dia anak Tuhan, memang dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan. Tapi bukan otomatis saudara, dia mengalami kemerdekaan sejati. Jadi banyak orang bercerita, berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Kenapa itu terjadi saudara? Nah ini kuncinya saudara dengan baik. Karena yang berkuasa di dalam hidupnya, hidup saya dan saudara itu bukan Tuhan, tapi diri kita. Dengar dengan baik saudara. Selama yang berkuasa atas hidup kita itu diri kita, bukan Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Saudara mau mengalami kemerdekaan sejati, izinkan dalam hidup kita Yesus yang berkuasa, Yesus yang menjadi kurios. Apa itu kurios? Penguasa tunggal. Tunggal itu satu saudara, bukan dua. Jadi saudara, saya memperhatikan saudara, begitu banyak orang Kristen hidupnya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, kompromi dengan dosa, bermain-main dengan dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sampai kapan kita hidup model seperti begitu? Kalau sampai sore ini Bapak Ibu kita masih hidup, kita masih bernapas, artinya saudara, dengar dengan baik, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berubah
dan bertobat. Ingat saudara, kesempatan sesuatu hal yang sangat mahal. Kesempatan, ingat, tidak datang dua kali. Kalau kita merasa saudara, hari-hari ini, biarpun kita sudah menjadi anak Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan, aktivis di gereja, sibuk, orang yang terhormat terpanjang, bukan berarti saudara, kita sudah menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan sejati. Nah, sebab itu sore ini saudara, izinkan saudara dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang menjadi penguasa tunggal, yang menguasai hati kita, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, hanya Kristus satu-satunya. Lihat saudara di dalam Galatia pasal 5 tadi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudara ingat, yang mampu sanggup memberikan kemerdekaan sejati buat saya dan saudara hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita benar-benar saudara mau merdeka, mau mengalami kemerdekaan sejati, izinkan dalam hidup kita setiap hari Kristus yang menjadi penguasa tunggal, Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, hidup kita pasti benar-benar berbeda. Kita mengalami kemerdekaan sejati. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Hidup sebagai hamba Allah artinya kita hidup di dalam kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka. Kenapa saudara? Karena yang berkuasa atas hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, bukan diri kita, tapi Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, kita nggak mungkin bisa benar-benar merdeka di hari-hari terakhir dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan semua yang kita punya, kita miliki. Tanpa Yesus yang berkuasa atas hidup kita, itu nggak mungkin terjadi. Saya percaya saudara, ketika Yesus yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita, tidak lagi ada ketakutan. Amin. Tidak lagi ada kecemasan. Tidak lagi ada perbudakan. Tidak lagi ada yang namanya depresi. Tidak lagi ada stres. Karena apa saudara? Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Yesus yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita. Nah, sore ini Bapak Ibu, pastikan saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang benar-benar memiliki, mengalami kemerdekaan sejati. Ingat Bapak Ibu, kemerdekaan sejati kita dapatkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dengan cara apa? Izinkan Yesus yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam kita. Tidak ada yang lain. Mau merdeka, mau bebas, mau menikmati hidup ini, izinkan yang berkuasa atas hidup kita setiap hari adalah Yesus Kristus Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.